Oke, HRD salah kirim uang sebesar 2,7 miliar rupiah. Bayangin banyak banget ya. Sekelas kita gitu ya. 2,7 miliar itu banyak, lumayan banyak gitu ya. Bayangin kalau misalnya teman-teman ya netizen plus 62 dikirimin duit sebanyak gitu ya. Pasti matanya meluber dah ya. Ada yang pengen jalan-jalan ke luar negeri, aku juga sama gitu ya. Atau misalnya ada yang makan bakso doang. Enggak, itu jangan gitu juga, kurang bergengsi ya. Atau ada yang nyimpan duit, emak-emak zaman dulu nyimpan duit di bawah bantal gitu ya. Bisa jadi gitu kan. Atau mungkin kalau misalnya anak-anak zaman milenial sekarang kan nggak yang ngebet nikah gitu ya, langsung nikahin doinya, bisa jadi juga kan. Oke, kalian pilih aja ya. Kalau misalnya duit yang sebesar gitu dikirimin di rekening kalian ya. Bayangin kalau karyawan yang gajinya 10 juta dapat 2,7 miliar itu berapa tahun? Berarti kalau misalnya kita kalikan 10 juta kali 23 tahun itu bisa dapat 2,7 miliar ya, kurang lebih seperti itu. 23 tahun itu baru dapat 2,7 miliar kalau gajinya 10 juta. Bayangin ya. Jadi gue mau jelasin sedikit, ini kejadiannya di luar negeri ya teman-teman, di Chile ya. Salah satu negara yang berada di tenggara benua Amerika Selatannya itu Chile gitu ya. Dengan mata uangnya itu Chile peso. Gue akan ngejelasin atau ngeceritain sedikit sebelum kita akan ngebaca komentar-komentar para netizen plus 62 nih. Gimana rasanya mereka bisa dapat uang segede gitu misalnya gitu kan. Oke ya. Jadi cerita ini salah satu pegawai yang bekerja di perusahaan daging potong terbesar di situ ya, tiba-tiba rekeningnya masuk 2,7 miliar rupiah ya kalau dirupiahin. Kalau misalnya di mata uang Chile peso itu sebesar 165.398.851 Chile peso. Jadi harusnya gaji karyawan ini sebesar 500.000 Chile peso ya, bukan 165 juta tadi, 500.000 doang Chile peso, dan itu kalau dirupiahin 7,9 juta ya. Satu Chile peso itu kalau dirupiahin 15,8 atau 15, sekian gitu ya. Jadi itu dikaliin aja 500.000 Chile peso kali 15, sekian itu nanti dapatnya kurang lebih 7,9 juta. Jadi gitu gajinya setiap bulan gitu ya kalau dirupiahin. Oke, jadi pas nerima uang tersebut segede itu, si karyawan ini langsung memberitahu wakil manajernya. Gimana kalau misalnya kita sebagai karyawan nerima duit seperti itu ya, bisa aja kita nggak memberitahu ya, tapi dia jujur. Di sini dia jujur ya. Dia langsung jujur memberitahu manajernya teman-teman ya. Dia tanyakan kok bisa ya gitu ya, kok bisa dia bisa menerima uang seperti itu padahal gajinya cuma hanya 500.000 Chile peso per bulan atau sekitaran kalau dirupiahin tadi 7,9 juta. Nah jadi singkat ceritanya itu dia disuruh sama perusahaan tersebut untuk datang ke bank mengembalikan uang kelebihan tersebut yang dikirim oleh perusahaan tempat kerjanya tersebut ya. Oke, nah kalian tahu endingnya nggak gimana? Dia nyerahin kan, dia nyerahin ke perusahaan tersebut. Enggak sebenarnya teman, enggak, dia nggak nyerahin. Awal-awalnya doang dia jujur kepada wakil manajer tersebut, dan besoknya itu ternyata si karyawan ini dia nggak datang ke bank dan dia nggak masuk kerja gitu loh. Nah beberapa kali dihubungi oleh perusahaan tempatnya bekerja, dia awalnya ngerespon tapi lama-kelamaan dia nggak ngerespon lagi. Nah jadi sehingga dia dicari, dan si karyawan ini yang menerima duit sebesar itu dia langsung menyewa pengacara ya, datang ke perusahaan tersebut untuk resign ya. Bayangin gitu teman-teman. Siapa juga yang nggak meluber ya matanya kalau misalnya dapat 2,7 miliar atau 165 juta ya, sekian kurang lebih gitu ya Chile peso gitu ya mata uangnya. Siapa yang nggak meluber matanya gitu kan. Akhirnya perusahaan tersebut yang mengadukanlah kepada pihak yang berwajib, ada karyawan seperti ini bla bla bla, dan sampai sekarang uang tersebut nggak dikembaliin. Yang menerima uang tersebut masih belum ditemukan teman-teman. Jadi batang hidung mantan pegawai perusahaan tersebut tidak terlihat lagi ya, mungkin sepertinya dia ngumpet di bawah kolong ranjang ya. Oke, ini sumbernya dari Detik Finance ya, gua ambil situ ya. Bagaimana komentar para netizen plus 62? Kita akan baca yang pertama dari inisial A, katanya gini, ciri bermental gratisan ya gini gitu ya. Berarti dia mau mengomentari bahwasannya gini nih, kalau misalnya orang-orang bermental gratisan ya, sebenarnya itu bagus sih, jangan bermental gratisan juga. Karena kenapa ya, kita juga harus bekerja keras untuk kita bisa berdiri sendiri gitu kan. Jadi nggak bagus kalau misalnya juga bergantung sama orang lain atau bermental gratis. Tapi siapa juga yang nggak meluber matanya ngelihat itu? Lu kalau misalnya di posisi dia gimana? Coba. Apakah langsung pergi ke luar negeri untuk sembunyi dulu atau bagaimana gitu kan? Kita juga nggak tahu ya. Ya, atau misalnya lu mau ngembaliin uang tersebut ya. Itu lebih bagus jujur kan ya. Oke, dari inisial E. Coba kalau sama saya sih transfernya akan dikembalikan lagi. Masa? Yakin lu dikembaliin gitu kan? Oke lah, siapa tahu dia mau mengembalikan baik banget ya. Iya.
Kita akan ngelihat komentar netizen yang lain lagi ya. Katanya rezeki tak terduga. Bro, itu bukan rezeki tak terduga. Itu salah kirim dan dari pihak perusahaan juga mau meminta kepada pegawai tersebut untuk dikembaliin. Itu bukan rezeki yang tak terduga gitu loh. Tolong ya, tolong dari inisial A ya. Yang komen ini nanti coba ya, gue lihat komen lu di video ini gitu kan ya, di kolom komentar nantinya. Dari inisial D, ada kesempatan cabut langsung menghilang, dapat duit tiba-tiba. Hilang orangnya, kesalahan di siapa? Kesalahan juga di HRD-nya yang salah kirim atas kelalaian tersebut, dan kesalahan juga kepada pegawai tersebut kenapa dia nggak ngembaliin. Itu kan bukan duitnya coy. Oke, lanjut ya dari inisial N. Jangan tunggu lama-lama, itu rezeki. Bos, itu bukan rezeki gitu ya, netizen plus 62 gitu kan. Itu milik orang lain, salah kirim, itu bukan rezeki. Lu udah tahu kan videonya gimana. Dasar. Oke lah ya, terima kasih buat teman-teman semua. Coba nanti komen di kolom komentar reaksi kalian gimana kalau dapat duit segede itu ya. Oke, enjoy.